Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Desi di Semarang. Lagi-lagi cerita datang dari Semarang. Mbak Desi itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh dirinya bersama teman-temannya. Dan kejadiannya itu sekitar tahun 2009, kisaran ya. Pada saat itu mereka udah bekerja, jadi udah di lingkungan pekerjaan. Mbak Desi dan dua orang temannya, ada Iren sama Vivi. Nah, tiga-tiganya ini bekerja dalam satu perusahaan. Mereka kenal di situ kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan pada waktu itu juga mereka baru-baru bekerja, kayak fresh grad gitu ya, baru lulus dari kuliah, terus bekerja, masih pada single, masih pada sendiri, masih suka yang namanya jalan-jalan, kayak gitu ya. Nah, pada suatu saat ceritanya mereka tuh ngobrolin, mereka bertiga itu pernah main ke rumahnya Mbak Desi. Teman-temannya tadi, Iren sama Vivi, pernah ke tempatnya Mbak Desi. Mbak Desi sendiri orang Semarang. Pernah ke tempatnya Vivi. Kebalik. Pernah ke tempatnya Iren juga. Tapi ke tempatnya Mbak Vivi itu belum pernah. Jadi Mbak Vivi sendiri itu bukan orang Semarang, melainkan orang Wonogiri. Nah, dari situ kan, dari tahun pertama bekerja di situ sebenarnya mereka itu udah sempat ngobrolin, yuk main yuk kemana yuk, ke Wonogiri atau ke siapa, Vi, ke tempatmu, Yuvi ke tempatmu. Tapi Mbak Vivi itu selalu menolak, ya menolak halus gitu ya. Alah, di tempatku itu di kampung, ndak enak, banyak nyamuk, katanya seperti itu. Dan kalian pasti ndak betah, intinya kayak gitu ya. Ya ditolak tapi dengan cara bercanda-canda, nanti ya lupa sendiri Mbak Desi sama Mbak Iren, lupa, nanti cari destinasi yang lain, destinasi wisata lebih tepatnya. Nah, sampai pada suatu hari, Iren ini yang ngebet gitu kan, ngomong sama Desi, Des, aku pengen nanti liburan, pengen jalan-jalan, tapi pengen ke kampung, kita coba itu yuk. Coba ngomong sama Vivi, siapa tahu dia mau gitu ya. Oh ya udah, nanti diomongin aja. Akhirnya ngomong sama si Mbak Vivi, Vi, kita ke tempatmu yuk, ke sana yuk. Kamu kan udah lama juga ndak pulang. Memang waktu itu udah sekitar 6 bulan Mbak Vivi itu ndak pulang ke kampung sana. Ya udah lumayan cukup lama begitu ya. Kamu kan udah lama nggak pulang. Gimana ya si Mbak Vivinya? Enggak, Vi, kali ini tuh aku sama Iren itu serius. Tapi di satu sisi kami nggak maksa juga. Cuman ya jujur aja, kami tuh pengen gitu. Kami pengen ke sana yuk, ke sana yuk. Nah, Mbak Vivi sendiri akhirnya dengan berat hati sedikit menceritakan. Jadi gini loh, bukannya aku ndak boleh kalian main ke tempatku. Cuman satu pasti tidak nyaman, kata si Mbak Vivi. Loh, kan timbul pertanyaan, nggak nyamannya kenapa, Vi? Kamu kan bisa cerita. Gimana ya? Jadi di rumahku itu aku punya seorang bule. Dan buleku itu mengalami gangguan jiwa, katanya begitu. Ya, Mbak Desi sama Mbak Iren agak lumayan shock juga. Loh, emang kenapa, Vi? Ya, ceritanya panjang. Nah, ya akhirnya apa sih Mbak Desi sendiri, Vi? Kayak gitu kan gak ada alasan, emang bulekmu nakal atau gimana? Ya, dulu-dulunya sih sempat begitu, tapi sekarang udah agak pendiam, jadi cuman diam di rumah aja. Ya, kalau kalian memaksa, kalau kalian kepengen ke tempatku, ya sudah, ndak apa-apa. Cuman takutnya, sebelumnya itu aku takutnya kalian itu nggak nyaman nanti saat berada di sana, gitu kan. Gimana, Ren? Udah ndak apa-apa, kata si Mbak Iren. Udah ndak apa-apa, Vi. Kita silaturahmi aja. Kita ketemu sama keluargamu, ya sekaligus kita nengokin bulekmu. Kamu kan ya udah lama juga lah ditengokin gitu kan. Ajakin ngobrol kayak atau apa. Sebenarnya Iren sendiri itu iseng jawab seperti itu ya, ngomong sama Desi itu sebelumnya tuh iseng. Ya aku cuman karena bingung aja mau kemana lagi. Akhirnya ya sudah, Mbak Vivi pun
Ya wis, kalau kayak gitu nanti ke rumahku ya, katanya. Wah, pada seneng banget Mbak Desi, Mbak Iren. Nah, Mbak Desi sendiri sebenarnya senengnya itu nggak 100% lepas gitu ya. Ada sedikit ganjalan. Memang iya ya, ada kondisi seperti itu di rumahnya Vivi. Satu, apakah tidak merepotkan? Yang kedua, apakah nanti nggak tahu nih kondisi buliknya itu seperti apa? Apakah dia nanti jadi orang ya nakal atau gangguin atau gimana? Tapi pikirnya Mbak Desi, kalaupun memang nanti di tempatnya Vivi nggak nyaman, ya kita bisa cari tempat lain lah, pikirnya begitu ya. Udahlah, dipermudah aja, nggak usah dipikirin. Nah, selang 3 hari kemudian, memang hari libur ya, dan sebelum-sebelumnya mereka itu udah ada obrolan-obrolan mengenai rencana keberangkatan tersebut. Akhirnya, singkat cerita, berangkatlah mereka. Pakai mobil, mereka bertiga pakai mobilnya Iren berangkat ke sana ke Wonogiri. Singkat cerita lagi, tibalah mereka di kampungnya Mbak Desi di sana. Memang masih kampung banget, pintu masuknya aja itu masih dipenuhi dengan pepohonan. Tapi ini enggak tahu ya, enggak ada gambaran jelas seperti apa. Masuk ke sana ke kampung tersebut, kanan kirinya itu masih pepohonan yang tinggi, masih adem begitu, enak kampungnya. Dari situ aja itu udah merupakan suatu pemandangan yang berbeda dengan ramainya kota Semarang, pikirnya si Mbak Desi. Wah, ini enak banget, ini fresh banget. Aku merasa kayak di gunung, katanya begitu. Udah singkat cerita, sampailah di kampungnya Mbak Desi tadi. Saat sampai di kampungnya Mbak Desi, ada keanehan pertama sebenarnya. Ada kejanggalan. Jadi di situ mereka itu melewati, ada satu area di sana, ada satu gundukan tanah, tingginya itu lebih tinggi dari jalanan, sekitar 1 meter lebih tinggi. Tanahnya tuh di sana luas kayak semacam lapangan, ada bangunan tapi nggak ada temboknya, ada tiangnya, ada atapnya. Nggak tahu itu dipakai buat apa. Dan di situ, di pinggir jalan di sana, ada seorang bapak-bapak, mungkin usianya kisaran sekitar 45-50 tahunan lah. Bapak-bapak lagi nyangkul. Nah, saat lagi nyangkul, si bapak-bapak tadi melihat kita lewat, melihat kami lewat, si bapak itu berdiri dari posisi membungkuk begini, terus berdiri dan ngelihatin, ya namanya orang di dalam mobil gitu ya, ngelihatin ke luar sana, ke arah bapak-bapak tersebut. Dan Mbak Desi itu menyadari satu hal, si bapak itu tuh kayak ngelihatinnya tuh nggak suka gitu, gimana ya, mukanya tuh kayak merengut, besengut, kayak ya orang yang marah, yang nggak suka, nggak nyaman dengan kedatangan mereka seperti itu. Mbak Desi tuh ngomong, Vi, itu siapa Vi gitu kan, itu siapa? Mbak Vivi sendiri tuh nggak kenal. Aku nggak tahu siapa itu. Aku tahu mukanya sih, cuman aku nggak kenal namanya siapa gitu. Kok serem ya Vi ya. Nah, udah. Akhirnya sudah kan. Singkat cerita, sampailah di rumahnya Mbak Vivi. Rumah Mbak Vivi sendiri itu rumah yang kalau di kampung itu kategorinya termasuk yang bagusnya gitu ya. Ada rumah-rumah kecil, sederhana, seperti pada umumnya. Nah, ini rumahnya Mbak Vivi sendiri, kelihatan dari halamannya itu luas, meskipun tanpa pagar tembok, dan rumahnya itu termasuk kayak rumah yang barusan dibangun. Maksudnya, dari segi arsitektur itu lebih ke sini. Lumayan cukup modern. Rumah yang dibangun tahun 80-an, bentukannya tuh seperti itu. Rumahnya bagus juga, pikirnya Mbak Desi di sini. Wah, enak banget nih, nyaman. Mobil pun parkir di sana. Disambut sama orang tuanya Mbak Vivi di situ kan. Ya udah, salim-salim dan sebagainya, pindahin barang. Dalam hatinya Mbak Desi, mana buliknya gitu kan. Udah, mereka itu ke sana, dibawa masuk ke dalam kamar depan ditempatkan di situ. Udah, mereka bertiga pun di kamar di sana, si Mbak Vivi itu ke belakang dulu, ya nyapa-nyapa keluarganya atau gimana ya. Mbak Desi sama Iren itu di dalam kamar lagi beres-beres bawaannya, lagi dibongkarin semacam itu. Tiba-tiba keluar seorang perempuan di depan pintu, itu berdiri begini doang.
Dia itu pakai daster biasa gitu ya. Rambutnya tuh sebahu segini, rambutnya keriting, dan ngeliatin mereka diem aja begini. Di situ Mbak Desi itu langsung tahu, kaget gitu kan. Ren gitu kan dipanggil. Mbak Iren pun nengok, ya kaget juga. Dua-duanya tuh sama-sama gimana ya, sama-sama salah tingkah akhirnya. Ya asal nyeplos saja, bule gitu kan, cuman bilang seperti itu. Nah si bulenya itu ngomong, lungo katanya, lungo itu pergi dari sini, kata si bule. Ya Mbak Desi sama Iren cuman enje bule, cuman iya bule, cuman begitu doang. Setelah itu si bulenya pergi lagi ke sana. Mbak Vivi pun masuk. Vi, iya kenapa? Oh iya, Mbak Vivi itu nanya duluan. Kalian kenapa pada diem? Soalnya apa? Tadi kan lagi sibuk ini ya, bongkarin ini. Tiba-tiba dua-duanya itu sama-sama duduk begini, ya karena shock tadi ya. Terus Mbak Vivi nanya, kalian kenapa? Vi, tadi ada bulemu katanya. Hah? Buleku? Masa? Kata si Mbak Vivi, agak-agak kaget juga dia. Iya bulemu kesini, terus bilang, Vi, lungo, pergi dari sini, katanya. Pergi dari sini. Ya sebentar ya, kata si Mbak Vivi. Terus dia keluar ke sana, menuju ke suatu tempat, terus balik lagi. Beneran, katanya, beneran tadi bule kesini. Beneran, ini aku sama Iren ngelihat, kata si Mbak Desi. Dan emang kenapa, Vi? Aku takut jadinya, Vi, itu. Ya, Mbak Vivinya diem aja begitu kan, sampai akhirnya buleku nggak keluar soalnya, kata si Mbak Vivi. Bule itu sekarang lagi ada di dalam kamar, kata si, dan pintunya itu dikunci. Bagaimana mungkin buleku itu keluar ke sini, kata si ini. Vi, sumpah tadi kesini aku sama Iren, dia tuh pakai daster, rambutnya itu keriting, segini sepundak, dan dia tuh ngomong ke kita seperti itu. Aku nggak tahu itu bulekmu atau bukan. Iya bener itu bulekku. Vi, terus gimana ya Vi? Ya sudah, kalian kan udah sampai sini, udah ndak apa-apa gitu kan. Bulekku memang di dalam sana, dia juga nggak ngapa-ngapain. Mbak Iren ya Vi, kalau ada kesempatan, aku pengen dong ketemu sama bulekmu. Udahlah, nggak usah macem-macem, katanya gitu. Kata si Mbak Vivi, nanti kamu malah dimarahin, diomelin sama bulekku. Bulekku itu galak. Kalau lagi begitu, itu galak banget. Dia itu akan marahin siapa aja. Aku juga pernah kena cakar dan sebagainya. Loh, seserem itu, Vi? Iya, seserem itu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Kalian udah sampai sini. Nikmatin liburan di rumahku yang ya cuman seperti ini doang, kata si Mbak Vivi. Akhirnya sedikit cair, sedikit terlupakan. Siang itu, sore itu, mereka ya beraktivitas jalan-jalan di kampung dan sebagainya. Ketemu lagi dengan bapak-bapak yang bawa cangkul di sana. Itu lagi ngeliatin, dia itu berdiri pegangan pohon kelapa begini ya. Pakai celana yang buat bertani semacam itu. Atasnya tuh nggak pakai baju. Itu begini, ngeliatin mereka bertiga. Nggak ngomong, nggak nyapa, nggak apa. Cuman ngeliatin aja. Vi, itu bapak-bapak yang bawa cangkul, Vi, katanya. Iya udah biarin aja. Mereka lewat, Mbak Vivi yang nyapa gitu ya, malah. Pak gitu kan, nyapa si bapak tadi. Si bapak itu pun diem aja, nggak menjawab iya, nggak menjawab apa. Itu kan bikin nggak nyaman lah. Yang jelas Mbak Desi, Mbak Iren itu juga udah mulai merasa takut saat berada di situ. Sampai akhirnya udahlah, kita pulang yuk, kita pulang. Kepikiran yang harusnya liburan di kampung teman itu kan enjoy, fun gitu ya, menikmati suasana baru. Justru di hari pertama itu udah ke distract sama itu tadi, ada bapak-bapak yang aneh, ada bulenya yang tiba-tiba muncul sementara pintunya itu sebenarnya dikunci. Lah wis, pokoknya ini aku nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Dan rencana mereka tuh 3 hari di rumahnya Mbak Vivi. Malam hari pun tiba. Malam hari tiba, mereka tuh duduk-duduk di teras. Ya, duduk-duduk benar-benar iseng-iseng gitu ya. Bikin kayak api unggun kecil, itu ada rumput-rumput yang udah kering, ranting-ranting di sana. Vi, bikin bakar-bakar sini yuk, katanya. Iya sih, tapi harusnya kalau misalnya ada ayam sama ikan enak kali ya. Iya, cuman kan nggak ada gitu. Yaudah kita bakar-bakaran aja di sana. Akhirnya ngobrol lah mereka bertiga di teras di sana.
menikmati malam. Cuman sekitar jam 9 malam, aksi mereka itu terganggu sama bapak-bapak yang kemarin. Dia itu keluar dari, ini kan pagar tanaman gitu, ya pagar hidup itu. Nah, ini keluar dari pagar dan masih dengan pakaian yang sama seperti tadi siang. Si bapak-bapak itu cuman berdiri mematung dan ngelihatin mereka bertiga di sana. Ya, ini namanya perempuan-perempuan ya pada takut. Vi, itu datang lagi bapak itu, ya, kata si Mbak Vivi, udah masuk yuk. Akhirnya mereka pun dibawa masuk. Setelah masuk, ngobrol sama orang tuanya Mbak Vivi. Mbak Vivi yang cerita dulu ya. Pak, Bu, ini aku sama Iren Desi. Kemarin saat perjalanan ke sini tuh melihat seorang bapak-bapak. Ciri-cirinya tuh begini. Oh, itu si Wardiman, kata si bapaknya, itu si Wardiman. Emang kenapa, Vi? Kamu diapain, Vi? Nggak tahu, Pak. Dia itu kayak ngawasin, kayak ngikut-ngikutin terus, dan sepertinya nggak suka dengan kedatangan kami di sini, Pak. Udahlah, nggak usah dicuekin aja. Wardiman itu orangnya baik kok gitu ya. Nggak pernah ada masalah dengan warga. Intinya semacam, mungkin penasaran kali ya. Ya namanya orang kampung, ngelihat orang kota cantik-cantik begini. Mungkin Wardiman penasaran. Lagian memang dia kan juga belum menikah. Ya, yang penting kalian hati-hati aja. Jangan terlalu deket atau gimana katanya. Justru dikasih tahu sama bapaknya yang seperti itu, ya tambah serem mereka. Ih, kok serem ya? Belum menikah dan ngikutin kita terus, itu kan jadi kayak semacam momok tersendiri gitu. Tapi udah, malam itu pun mereka akhirnya sekitar jam 10 malam, setengah 11, mulai siap-siap untuk istirahat. Masuk lagi ke dalam kamar di sana. Udah pada rebahan, digelar-gelar gitu ya, tidur itu sembarangan lah, terserah. Mbak Desi pun tidur. Si Iren juga sama, Vivi juga sepertinya tidur ya. Udah tidur di situ. Tiba-tiba entah jam berapa, kondisi itu udah digelapin, udah cuman pakai lampu tidur gitu doang. Itu pun lampu yang kecil banget. Nah, Mbak Desi itu kebangun malam-malam dan dia itu melihat ini Mbak Desi tidur. Di sampingnya itu Iren, yang di atas itu Vivi. Di tengah-tengah itu kosong, ada space. Ada yang duduk di samping mereka, di antara Mbak Iren sama Mbak Desi. Mbak Desi kan ngeliatin, Ren, kamu belum tidur, Ren? Nggak tidur, Ren. Besok kan kita mau jalan-jalan, kata si Mbak Desinya. Nggak jawab, diem aja. Nah di situ, kalau misalkan Iren jawab, Mbak Desi bakalan lanjut tidur. Tapi karena nggak ada jawaban sama sekali, ini kok orang diem-diem aja sih, diajakin ngomong. Nah justru di situ bikin penasaran. Kok nggak jawab sih? Akhirnya nengok kan si Mbak Desi ke situ. Nengok ke atas, masih ada yang duduk di sampingnya. Pas nengok ke bawah, loh, Iren ada di sana lagi tidur. Terus ini siapa? Langsung nyadar kalau itu adalah bulenya Vivi. Dan begitu deg gitu kan, si Mbak Desinya kan bangun. Ini si bulenya nengok ngeliatin ke arah si Mbak Desi. Dan ketawa, hihihi, kayak gitu, ketawa sendiri. Mohon maaf kalau istilahnya Mbak Desi, ini mohon maaf ya, istilahnya kayak ketawanya orang gila, katanya itu seperti itu. Ketawa Mbak Desi kan mundur, pas ngelongok ke sana, Vivi nggak ada, loh, Vivi nggak ada gitu, Vivi nggak ada. Terus akhirnya si Mbak Desi kan bangunin si Iren, Ren, bangun Ren. Ini tetap ketawa begini, ngebelakangin kepalanya, ndak nengok lagi. Ini cuman ketawa duduk di situ. Akhirnya apa sih, Mbak Iren pun bangun. Kenapa Des? Kenapa? Keluar dulu. Akhirnya buka pintu kan. Pintu memang nggak dikunci. Akhirnya apa? Keluarlah mereka berdua ke sana, menuju ke ruang tamu di situ. Mau ke ruang tengah takut berisik, ndak enak. Mereka pun ke ruang tamu. Kenapa Des? Kamu kenapa? Itu tadi kamu emang gak lihat? Aku gak lihat apapun, kata si itu. Kamu gak ngelihat apapun? Iya, aku gak ngelihat apapun. Nah, masa sih ada apa? Aku tadi bulenya Vivi itu masuk. Ah, gak mungkin, kata si Mbak Iren.
Orang aku itu nggak ngelihat apapun. Kamu nggak ngelihat apapun, gimana orang dia duduk di sampingmu? Jadi ternyata mereka yang melihat itu cuman Mbak Desi. Iren itu nggak nyadar kalau di situ tuh di sampingnya ada yang duduk. Sampai akhirnya Mbak Vivi itu keluar dari belakang. Ya kaget juga, loh, kok kalian di sini di ruang tamu? Vi katanya. Akhirnya masuk ke situ kan, gabung sama mereka berdua. Vi, tadi bulekmu masuk kamar. Nggak mungkin, kata si Mbak Vivi. Nggak mungkin. Bulekku ada di belakang, kata si Mbak Vivi. Nggak mungkin masuk ke kamar. Sumpah, Vi. Sumpah aku nggak bohong. Ya, Ren, ya. Aku nggak ngeliat, kata si Iren. Aku nggak lihat. Mungkin kamu mimpi kali, Des, kata si ini. Ya udah, yuk masuk, yuk masuk, yuk. Tapi aku takut, kata si Mbak Desinya. Nah, ditengok ke sana, memang udah nggak ada. Akhirnya mereka pun masuk. Begitu masuk kamar tersebut, bener-bener merinding banget, kata si Mbak Desi. Sumpah aku itu merinding banget, bener-bener merinding. Hawanya itu kamar udah beda, bahkan lampu udah dinyalain jetrek gitu ya. Tetep aja rasanya, kok aku takut ya seperti ini ya. Tapi udah ditenangin sama Vivi, udah tidur. Ini tak kunci ya pintunya ya, pintu tak kunci jekrek. Akhirnya dikunci lah. Malam itu Mbak Desi pun berhasil tidur. Iren juga tidurnya pulas, Vivi juga tidur pulas. Keesokan paginya terus berpikir si Mbak Desi, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku itu jadi keikut sama Iren, aku jadi kepengen ketemu sama bulenya. Mohon maaf. Jadi kepengen ketemu sama bulenya Mbak Vivi. Ini gimana ya? Vi, akhirnya ngomong, memberanikan diri. Vi, sebelumnya ngobrol sama Iren dulu. Ren, kamu masih penasaran sama bulenya Vivi enggak? Iya, aku masih penasaran. Yuk kita bilang sama Vivi, yuk ketemuin gitu. Temuin. Aku sih cuman pengen mastiin, kata Mbak Desi. Apa yang kita lihat kemarin, itu yang kamu juga lihat? Iya, yang kemarin siang aku lihat, kemarin sore. Tapi malamnya aku nggak lihat loh, kata si Iren. Iya, pokoknya itu sama, wujudnya itu sama, kata si Mbak Desi. Apa yang aku lihat itu seperti yang kita lihat berdua bareng, semacam itu. Itu apakah benar bulenya bulenya Vivi atau bukan, kata si Mbak Desi. Dan akhirnya hal itu pun disampaikan. Vi, maaf banget, bukannya kami mau nyampurin urusan kamu, privasi keluarga kamu atau gimana, cuman aku itu penasaran sama bulekmu, kata si ini. Si Mbak Vivi pun diem aja. Terus gimana, katanya? Ya, pengen ketemu, pengen nyapa, katanya. Udah pengen ngobrol-ngobrol sebentar atau apalah, katanya. Mbak Vivi pun diem lagi aja. Mungkin dia bingung juga, aduh gimana gitu ya. Mbak Desi pun mengerti sebenarnya hal tersebut. Kalaupun nggak diizinin ya nggak apa-apa. Dan akhirnya Mbak Vivi tuh kayak nengok-nengok ke belakang ke sana. Boleh, tapi malam aja ya, kata si Mbak Vivinya. Beneran, Vi? Nggak apa-apa. Iya, nanti malam aja. Ya wis, yuk sekarang kita jalan yuk. Akhirnya mereka pun jalan-jalan gitu ya. Nggak tahu keliling Wonogiri atau cuman di sekitaran situ, nggak diceritakan. Mereka hanya menyebutkan, Mbak Desi hanya menyebutkan jalan-jalan. Dan sore hari pun mereka pulang. Badan itu rasanya udah capek, tapi setelah mandi balik seger lagi. Udah sore, sekitar jam 5 sore, mereka pun duduk-duduk di teras di sana. Beberapa pemuda pun lewat nengok tapi nggak putus-putus gitu ya, penasaran mungkin ini tuh siapa gitu ya. Banyak yang seperti itu, bahkan ada nenek-nenek, ibu-ibu itu nyapa gitu. Pada nyapa mereka tuh ramah-ramah lah orang-orangnya. Sampai tibalah malam hari. Mbak Desi nanya lagi, Vi, jam berapa rencananya? Ya nanti agak maleman, nunggu keluargaku tidur, katanya. Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Ia makin penasaran tentu saja. Iren juga penasaran banget gitu. Iya Des ya, aku juga penasaran banget. Emang kayak gimana sih Des? Cuman di satu sisi aku sebenarnya takutnya ngamuk, buleknya orang kayak gitu serem kan? Iya, aku bukan masalah ngamuk atau apa. Aku cuman penasaran. Yang kita lihat itu buleknya Vivi atau bukan? Oh iya, bener ke situ, lebih ke situ. Iren pun setuju. Sampai akhirnya sekitar jam 10 malam, keluarganya Mbak Vivi tampak sudah tidur, sudah nggak beraktivitas apapun. Di ruang tengah juga udah sepi. Nah, di sana Mbak Vivi yang gimana? Mau sekarang atau gimana? Ya udah sekarang. Tapi aku takut. Irennya malah begitu. Tapi aku takut.
Lah kan kamu yang pertama penasaran katanya. Udah nggak usah takut yuk, nggak apa-apa yuk. Akhirnya apa? Mereka bertiga pun keluar dari kamar menuju ke area belakang rumah di sana. Dan mereka itu menuju satu kamar yang terpisah dari kamar yang lain. Itu benar-benar di bagian belakang rumah. Dilihat dari ukurannya, kamar itu sih sepertinya ukurannya tuh lumayan cukup besar. Mbak Desi sendiri yakin itu adalah kamar buliknya, di mana buliknya dikurung lah, anggap aja di situ ya, di mana buliknya dikurung. Mungkin dikurung karena ada kami, dan di situ ada penyesalan juga. Iya ya Ren ya, sempat ngobrol, kasihan kalau memang beneran dikurung di situ gara-gara kita ya Ren ya. Iya ya Des, kamu sih Des, wah kamu nyala-nyalain ya, tapi berantem tipis gitu. Sampai akhirnya mereka tiba di depan kamar. Kalian siap beneran, kata situ kan. Iya siap, kami siap. Akhirnya apa? Dibukalah pintu tersebut, jegrek. Pertama kan ya ini ya apa namanya, waspada, takut, gimana takutnya lompat dari dalam sana nerekam atau gimana. Begitu dibuka, jeleng, ngelongok begini Mbak Desi sama Iren. Mana Vi gitu kan ditanya. Kok nggak ada Vi, nggak ada orangnya. Mbak Vivi pun diem. Ya udah, yuk kita masuk, kata si Mbak Vivi. Iya, masuklah mereka bertiga. Terus apa? Mbak Vivi iseng, dia itu keluar, pintu dikunci dari luar. V gitu kan, jadi teriak-teriak dong si ini. Cuman Mbak Desi masih kontrol, Vi, jangan bercanda gitu, jangan bercanda gitu. Akhirnya dibuka lagi sama Mbak Vivi kamarnya. Begitu dibuka, mana bulikmu? Wah kamu ngarang nih, cerita masalah bulik-bulik itu tuh ngarang nih. Jangan-jangan bulikmu nggak tinggal di sini, tapi di situ Mbak Desi tuh nyadar ada sesuatu yang digantung pakai hanger. Itu adalah daster. Satu daster yang dipakai oleh perempuan yang kemarin itu nyuruh pergi dari kamar depan. Ya, satu sosok yang dianggap buliknya si Mbak Vivi. Vi, nggak ada siapa-siapa Vi di sini, ini tuh cuman kamar kosong. Memang beneran kosong di sini. Cuman ada daster warna biru, sama ada yang digantung-gantung di situ kain-kain, nggak tahu lah. Nah, Vi mana? Kan akhirnya ditanya. Vivi pun duduk di situ kan. Udah, kalian udah lihat? Lihat apaan? Aku cuma lihat daster ini doang. Dasternya tuh sama memang yang kemarin dipakai. Ya sudah, berarti udah lihat kan? Aku nggak mau lama-lama di sini. Yuk kita keluar, kata si Mbak Vivi. Ya udah keluar. Akhirnya keluarlah mereka, dikunci lagi kamar tersebut. Mereka pun balik ngendap-ngendap supaya nggak bikin kegaduhan menuju ke kamar depan. Nah di kamar depan itu Mbak Vivi cerita. Jadi begini. Ini malam kedua ya. Besok masih ada satu malam lagi. Nah, ini malam kedua Mbak Vivi cerita. Pertama kan nanya si Mbak Desinya, mana Vi kok ndak ada bulikmu? Jadi begini, bulikku itu udah ndak ada. Katanya. Di situ shock semuanya, si Mbak Desi, Mbak Iren gitu kan, sampai nutup mulut, bener-bener nahan. Aku tuh rasanya tuh pengen bilang gitu, pengen teriak waktu itu, cuman Vivi, maksudnya gimana Vi gitu? Bulikku itu udah meninggal. Ya, bulikku memang depresi. Dia itu bertahan lumayan cukup lama. Dan kamu tahu ndak? Sebenarnya yang Kardiman itu adalah suami bulikku katanya. Ya, anggap aja mantan suami gitu. Vi, berarti kamu bohong dong di awal gitu kan. Iya, aku minta maaf ya. Bilangnya pas di awal nggak kenal sama laki-laki tersebut. Aku kayak pernah lihat, cuman nggak tahu siapa. Terus orang tuanya Mbak Vivi juga berbohong. Dia bilangnya seperti itu bilangnya orang yang baik dan sebagainya. Ternyata itu adalah mantan suami dari buliknya. Wah, dari situ lumayan bikin shock juga. Sesuatu yang nggak diduga-duga sebelumnya sama Mbak Desi. Meninggalnya kenapa gitu kan? Meninggalnya kenapa? Iya, itu depresi gara-gara ditinggal sama Kardiman. Jadi memang ditinggal begitu aja tanpa dicerai, tanpa diapa, memang belum punya anak gitu kan. Jadi udah ditinggal si Kardiman itu pergi begitu aja, terus bulikku mengalami depresi yang berat.
Setiap hari awal-awal dulu tuh dia nangis. Sebelumnya nggak tinggal di sini, cuman pas setelah kejadian tersebut, bule itu selalu ke sini, nangis di sini, keluh kesah di sini, sampai akhirnya ya sudah kamu tinggal di sini aja, dikasih kamar yang belakang sana. Mintanya kamar itu. Tinggallah buleku di situ sampai makin hari makin parah. Dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, buleku itu mengalami gangguan jiwa. Ya, seperti itulah katanya. Vi, stop, kata si Mbak Desi. Yang datang ke sini sore itu siapa ya gitu. Aku nggak tahu kalau masalah itu, kata si Mbak Vivi. Aku nggak tahu. Aku mau cerita dulu masalah ini ya biar kalian itu clear. Dan aku mewakili keluargaku meminta maaf karena sudah menutup-nutupi dengan cara berbohong. Ya, tujuannya supaya bikin kalian nyaman aja di sini. Aku sebelumnya udah ngomong, takutnya kalian itu liburan di tempatku itu nggak nyaman. Dan bener kan nggak nyaman, Mbak Vivinya kan jadi mulai marah. Iya sih Vi, cuman ya kami juga minta maaf gitu ya memaksakan hal tersebut. Tapi kamu nggak perlu bohong-bohong kayak gitu. Kalau misal kamu dari awal udah cerita kan aku tahu. Nah, tak lanjut ya, kata Mbak Vivi. Iya. Jadi buleku itu depresi, terus mengurung diri di kamar. Itu kan kamar itu nggak bisa dikunci dari dalam, nggak ada kancingnya. Karena itu pernah ngurung sampai 2 hari, nggak ada suara, nggak ada apa, nggak makan, nggak minum, dan sebagainya. Akhirnya kan dijebol gitu, pintu itu dijebol dan nggak dipakein kancing itu tadi. Takutnya terjadi apa-apa, dan buleku ya masih di situ cuman diem, terus ngeliatin, ya cuman begitu doang. Bisa sekali marah-marah, teriak-teriak di dalam kamar sendiri, itu apapun yang ada di situ tuh dilempar-lemparin, gubrak gitu, sampai ranjang aja itu hancur. Dulu itu ada ranjang di kamar itu, cuman kan sekarang jadi kosong ya. Itu dihancurin semua sama buleku. Ya, hari-hari yang berat, kata si Mbak Vivi. Aku sendiri nggak mengalami langsung, nggak melihat langsung, karena waktu itu kan aku juga kuliah kan. Aku kuliah, terus dapat kabar dari bapak sama ibu ada kejadian seperti ini. Ya, sesekali aku pulang, sesekali aku ketemu sama buleku tadi. Sampai pada suatu hari, apa Vi? Aku bingung mau ceritain kalian. Kalian siap enggak, katanya. Ren, kamu siap enggak, Ren? Aku sih siap, kata si Mbak Iren. Aku sih siap-siap aja. Kan yang nanggung nanti bertiga, pikirnya begitu. Tapi nggak digubris sama Mbak Desi gitu ya. Mau Iren tuh mau bercanda di situasi yang serius seperti ini. Mbak Desi itu yang ada kesel. Udah, Vi, lanjut aja, kata si itu kan. Akhirnya Mbak Vivi pun melanjutkan. Buleku bertahun-tahun mengalami hal semacam itu. Udah menjadi orang gila lah. Gampangnya ngomong itu seperti itu. Warga pun takut saat ketemu warga itu diomel-omelin semuanya. Mana Kardiman, katanya. Mana Kardiman? Kamu pasti ngumpetin kan bangsat gitu. Mohon maaf. Bahasanya itu kasarnya itu kayak gitu. Bener-bener kasar-kasar banget. Itu ketemu sama siapapun itu dituduhnya ngumpetin Kardiman pasti. Kamu pasti ngumpetin kan, kamu pasti ngumpetin, dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Warga pun jadi mengucilkan. Nah, dari situ akhirnya karena memang si buleku itu sudah cenderung membahayakan, pintu yang sebelumnya kancingnya berada di luar, sekarang bisa diakses itu cuman yang sebelumnya itu dari dalam gitu. Sekarang hanya bisa diakses itu dari luar. Jadi boleh ya dikurung di sana, dikunciin. Kamu kalau ngelihat sisi sini kamar, itu kan kamar terpisah. Jadi ada 2 sisi yang kelihatan. Nah, di sisi kamarnya itu ada lubang. Ini ada jerujinya buat mantau buleku, dan Mbak Desi sama Mbak Iren itu nggak ngeh ada itu, tapi bisa dipantau di sana. Ya dikurunglah selama beberapa tahun sampai akhirnya pada suatu hari bapak sama ibu itu datang ke sebuah acara kondangan. Ada acara keluarga yang lagi hajatan lah di sana. Bantu-bantu dan sebagainya. Akhirnya lama. Bapak sama ibu itu pergi pagi, pulang ke rumah itu sore. Nah, saat sore mau nyediain makan buat buleku. Saat nengok ke sana, loh, bule itu udah ndak ada. Dan kalian tahu bule itu gimana keluarnya? Ya nggak tahu gitu kan.
pintunya dijebol, katanya. Dijebol sama buleku. Loh, pintunya udah rusak, Pak. Ini pintunya udah rusak. Ibu bilang seperti itu. Terus dicariin kemana-kemana keluar gitu kan. Gak ketemu. Bener-bener kemana ya bule ya, udah ditanyain. Ngeliat si ini ndak, ngeliat si ini ndak. Enggak mbak, nggak ngeliat. Nggak ada satu warga pun yang melihat. Terus kemana ya? Ya udahlah, kata si itu kan. Udahlah. Dan malam itu udah bapak sama ibu pun istirahat. Terus adik-adiknya si ini Mbak Vivi juga sama gitu ya. Pada istirahat semua. Dan keesokan paginya mereka itu mencium sesuatu. Ada bau yang gak enak. Kok ada bau gak enak ya Pak ya? Di situ langsung teng gitu kan. Bu, langsung menuju ke kamar yang gak pernah dikunjungi selama beberapa hari. Masuk ke situ cuma buat bersih-bersihin doang. Itu adalah kamarnya Mbak Vivi, kamar ini katanya. Perasaan Mbak Desi udah ndak enak nih. Betul aja pintu dibuka sama bapak jegrek. Buliknya Mbak Vivi itu udah tergantung di sana. Di situ Mbak Desi itu shock. Iren juga shock. Pada ngangak, sama-sama ngangak semua. Mereka berbarengan ngeliat ke atas. Dan di atas itu kayak ada, nggak tahu lah, bekas paku atau bekas apa gitu ya. Sesuatu buat nempelin sesuatu di sana. Vi, maksudnya gimana ya Vi ya? Vi, tolong dipertegas ya Vi, kata si Mbak Desi. Bulikku meninggal di kamar ini dengan cara gantung diri. Di situ langsung lompat semuanya, si Mbak Iren sama Mbak Desi itu lompat. Vivinya juga kaget gitu kan, lompat pada lu. Vi, kamu gila, katanya, kamu gila. Kenapa kita ditaruh di kamar ini? Kenapa kita ditaruh di kamar bekas orang bunuh diri dan ini bulikmu? Vi, pantesan waktu itu gitu. Pantesan kita disuruh pergi, lungo dari sini, pergi dari sini. Pantesan gitu. Sama malam itu aku cuman doang yang ngelihat, Iren nggak ngelihat. Dia itu duduk di sini, beneran duduk di sini gitu. Si Mbak Vivi, lah terus aku mau gimana? Katanya, udah kita pindah aja, kita pindah. Kita pindah. Mbak Desinya yang ini, Iren pun setuju. Iya Vi, kita pindah aja, kita nggak enak sama bulikmu di situ ya. Dan akhirnya apa? Mereka pun siap-siap. Barang-barangnya si Mbak Desi, barang-barangnya Iren itu langsung dimasukin bruk ke dalam tas. Mbak Vivi juga, ya Mbak Vivi karena memang tinggal di situ jadi santai-santai aja. Terus akhirnya apa? Keluarlah mereka ke ruang tamu di situ. Kita tidur di sini aja atau kita tidur di hotel aja kali ya Rena. Kalau ke hotel kejauhan, kata si Mbak Vivinya. Enggak lah, aku nggak mau nganterin, kata si itu. Udahlah di sini aja di ruang tamu, yang penting nggak di kamarku, nggak apa-apa. Mereka lagi berada di ruang tamu, terdengar ada suara yang manggil. Vivi, itu dari kamar depan, dan itu suaranya sama dengan orang yang bilang lungo pergi. Itu adalah suara buliknya si ini. Bulek, Mbak Vivinya ngejawab, dan bulek ngelih gitu. Bulek itu lapar. Bulek lapar. Bulek. Saking penasarannya, Mbak Iren ini nggak tahu sebenarnya dia tuh takut beneran atau pura-pura takut. Dia tuh ngelongok, tuk langsung ngelongok ke arah kamar. Ya di kamar nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Des, nggak ada apa-apa, Vi. Iya, memang nggak ada apa-apa. Udahlah, biarin aja, katanya. Udah kalian mau tidur sini, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Mereka pun tidur di situ di ruang tamu. Mbak Vivi juga di sana pakai gelaran sofa kan, mejanya yang di tengah itu dipinggirin. Mereka gelar di situ, umpel-umpelan bertiga. Dan dari ketiga-tiganya, yang kadar takutnya paling tinggi itu adalah si Mbak Desi. Dia itu pokoknya yang paling ketakutan. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Dan selama tidur malam itu sering terdengar ada suara kayak gitu, kayak mohon maaf ya, kayak orang dicekek gitu, kayak gitu. Terus nanti ketawa, gitu, dari kamar depan tersebut. Dari situ ya Mbak Desinya sering kebangun, Iren juga sering kebangun, tidur itu jadi gak nyaman. Sampai akhirnya pagi
bapak sama ibunya kaget, loh kok kalian tidurnya di sini, Vi? Kenapa ndak di kamar? Iya Pak, mereka udah tahu Pak. Nah di situ akhirnya kan bapak sama ibunya Mbak Vivi minta maaf. Kami minta maaf ya, soalnya terpaksa kami melakukan seperti itu biar kalian itu ndak takut atau gimana. Tujuannya itu hanya semacam itu. Dan akhirnya apa? Ya wis lah, karena udah kebongkar semua. Malam terakhir itu mereka memutuskan untuk udah Vi, malam terakhir kita nginep jangan di sinilah, jangan di rumahmu katanya. Akhirnya ya Mbak Vivi pun setuju, terpaksa sekaligus nanti besok sekalian berangkat balik ke Semarang sana. Nah saat balik ke Semarang, saat lagi jalan keluar dari rumah udah pamitan sama orang tuanya Mbak Vivi, ketemu lagi sama Kardiman di sana. Dan masih menjadi misteri sampai sekarang, belum mendapatkan cerita dari Kardiman tersebut. Karena Mbak Vivinya itu juga nggak mau cerita, nggak mau nanya, dan ya takut lah. Mbak Desi itu juga takut, Iren juga takut. Jadi belum dapat nih, Kardiman itu sebenarnya kemana, ngapain, dan ngapain dia balik lagi. Terus seolah-olah tahu kita datang gitu ya, bakal ada urusan dengan mantan istrinya atau buliknya yang sudah meninggal, buliknya Mbak Vivi yang sudah meninggal itu, dia tuh ngeliatin kita, ngikutin kita dan sebagainya. Itu masih menjadi misteri. Mbak Desi nggak ngerti sama sekali. Mbak Vivi saat ditanya masalah Kardiman tersebut, dia nggak pernah menjawab. Itu aja satu cerita dari Mbak Desi di Semarang sana. Terima kasih banyak Mbak Desi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.